terhormat Bapak Amril Muhammad selaku dosen Prodi Manajemen Pendidikan yang berada di Universitas Negeri Jakarta dengan mata kuliah yang saya mumpuni yaitu Manajemen Pemasaran Jasa. Halo, perkenalkan kembali, nama saya Regita Dwi Cahyani, mahasiswi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020B. Pada video kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan kita sekaligus menjelaskan pada bab 5 mengenai kurikulum pendidikan di Indonesia. Pengertian kurikulum dalam pandangan modern yakni merupakan program pendidikan yang disediakan oleh sekolah dan tidak terbatas pada bidang studi dan kegiatan belajar apa saja, akan tetapi meliputi ke segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi siswa sesuai dengan tujuan pendidikan, yakni diharapkan kurikulum pendidikan di Indonesia makin efisien dan makin efektif. Dan sebelumnya, setelah kita memahami apa itu penjelasan singkat mengenai kurikulum pendidikan Indonesia, mari kita simak video berikut ini. Kita ke pembahasan berikut ini. Yang pertama yaitu ada kurikulum pendidikan, yang dimana kurikulum pendidikan Indonesia ini mempunyai jenjang-jenjang pada tahun tertentu ya. Seperti yang kalian lihat, yang pertama yaitu ada kurikulum tahun 1947, kurikulum tahun 1952, kurikulum tahun 1964, kurikulum tahun 1968, kurikulum tahun 1975, kurikulum tahun 1984, kurikulum tahun 1994, dan kurikulum tahun 2004 yang dimana kurikulum ini merupakan kurikulum yang terbaru, edisi terbaru ingin mencapai kurikulum tahun 2006 sampai kurikulum tahun 2013 yang sangat amat terbaru di era modern pendidikan ini. Kita coba teliti sesama ya. Gambar kedua mengenai interaksi kurikulum dengan lingkungan pendidikan. Yang pertama yaitu ada pendidik dan kedua peserta didik, yang dimana isinya itu ada tujuan, isi, proses, evaluasi, serta sosial, religi, ekonomi, yang dimana tercakup juga yaitu ada politik, alam, dan budaya, yang dimana pendidik tanpa adanya peserta didik tidak akan dapat mengeluarkan output dalam dunia pendidikan, yaitu lingkungan pendidikan dan hasil pendidikannya, yang dimana konsep dan teori kurikulum dalam dunia pendidikan. Selanjutnya bisa teman-teman lihat nih, yaitu ada model-model konsep kurikulum yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada konsep kurikulum akademik, yang dimana konsep kurikulum akademik ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Kurikulum akademis ini merupakan model yang pertama dan tertua, dan sangat praktis, mudah disusun dan digabungkan dengan tipe-tipe lainnya. Yang kedua yaitu ada konsep kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik bertolak dari asumsi bahwa anak adalah pertama dan utama dalam pendidikan. Bertolak dari asumsi di atas, kurikulum humanisme menekankan pada pendidikan yang integratif atau menyeluruh antara aspek afektif, emosi, sikap, dan nilai dengan aspek kognitif, pengetahuan, dan kecakapan intelektualnya. Selanjutnya yang terakhir ada kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial ini lebih menekankan pada masalah-masalah yang dihadapi murid dalam kehidupan masyarakat. Dan konsepsi kurikulum ini mengumumkan bahwa pendidikan bukanlah merupakan upaya sendiri, melainkan merupakan kegiatan bersama, interaksi, dan kerjasama. Nah, selanjutnya bisa kita pahami nih ya komponen-komponen kurikulum di Indonesia. Yang pertama yaitu ada komponen tujuan dan terbagi menjadi 5. Yang pertama komponen tujuan dulu nih, yaitu komponen tujuan ini bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua itu ada komponen isi atau materi pelajaran, yang dimana isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Nah, isi kurikulum ini meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program masing-masing bidang studi tersebut. Yang ketiga yaitu ada komponen media. Media ini merupakan perantara ya untuk menjelaskan isi kurikulum apa yang lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Baik media tersebut didesain atau digunakan ke semuanya, diharapkan dapat mempermudah proses belajar pengajaran. Yang kelima yaitu ada komponen strategi. Nah, komponen strategi ini tuh menuju pada pendekatan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Pada hakikatnya strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja ya, tetapi menyangkut berbagai macam yang diusahakan oleh guru dalam memberikan pelajaran kepada siswa. Yang terakhir yaitu ada komponen proses belajar mengajar. Yang dimaksud dengan komponen proses belajar mengajar ini yaitu sebagai bahan yang diajarkan oleh guru dan dipelajari oleh murid tersebut. Nah teman-teman semuanya, setelah apa yang kita pahami mengenai metode pendidikan di pembahasan sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan nih bahwa kurikulum pendidikan di Indonesia ini memang cakupannya cukup luas ya, dan pastinya mempunyai jenjang-jenjang kurikulum pendidikan di Indonesia dan beragamnya ciri khas kurikulum di beberapa negara di dunia. Baik, sekiranya pada bab terakhir serta pembahasan terakhir kita mengenai isi buku manajemen pendidikan modern karya Enti Rafina Nasution, semoga teman-teman dapat mendapat ilmu yang bermanfaat, bertambah wawasan, serta dapat memperluas pengetahuan kalian. Dan serta terima kasih banyak juga pula sudah menyimak apa yang sudah saya sampaikan dari video kali ini. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Bye-bye.